Hmm. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode regression linear dan logistik di mata kuliah data mining. Perkenalkan, nama saya Tiara Wahyu Pangeswari dari kelas S1 Sistem Informasi kelas D dengan NIM 23111031151 NIM ganjil. Kuliah di Telkom University Purwokerto. Yang pertama-tama, kita jelaskan apa itu metode regression. Metode regression ini adalah sebuah teknik analis statistik yang digunakan untuk memahami sebuah hubungan antar dua atau lebih dari variabel serta memprediksi nilai dari suatu variabel berdasarkan dari variabel lainnya. Dalam metode ini, terdapat variabel bebas. Variabel bebas yang mempengaruhi dan variabel terikat yang dipengaruhi. Secara umum, terdapat dua jenis regresi, yaitu regresi linear untuk memprediksi nilai berupa angka, dan regresi logistik itu untuk memprediksi kategori seperti contoh iya atau tidak. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada konsep teori. Yang pertama ada regresi linear. Regresi linear ini digunakan ketika variabel dependent atau yang eh, saling bergantung terbentuk dari numerik atau kontinu. Misalnya dari contoh harga, berat, atau tinggi badan. Rumus dasarnya yaitu bisa kita lihat yaitu Y sama dengan A ditambah B X besar plus E. Di sini Y itu adalah sebagai variabel dependent atau yang diprediksi. Sedangkan X itu variabel independen yang mempengaruhi. Sedangkan A itu intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0. B yaitu koefisien regresi atau yang menunjukkan pengaruh X terhadap Y. Untuk E sendiri adalah error atau residual. Untuk contoh dari regresi linear ini, yaitu contohnya adalah memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah dari jam belajar. Selanjutnya adalah regresi logistik. Regresi logistik ini digunakan ketika variabel dependen bersifat kategorik atau biner. Misalnya, lulus atau gagal, iya atau tidak, sakit atau sehat. Persamaannya berbentuk fungsi logik atau logis. Seperti contohnya, rumus seperti P dalam kurung Y sama dengan 1 tutup kurung sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min dalam kurung A ditambah BX. Keterangannya yaitu P dalam kurung Y sama dengan 1 itu merupakan peluang bahwa peristiwa terjadi, misalnya iya atau sakit. Untuk A itu intercept atau konstanta. Untuk B artinya koefisien regresi, yaitu untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap hasil. Kemudian ada X besar, yaitu variabel bebas, misalnya umur, berat badan, jam belajar. Kemudian ada E, itu bilangan eksponensial atau sekitar 2,718. Rumus ini menghasilkan nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan tingkat kemungkinan suatu kejadian.
Untuk contoh dari regresi logistik adalah untuk memprediksi resiko diabetes. Langkah atau alur proses dari metode regresi. Yang pertama, eh, kumpulkan data, pastikan data itu sudah relevan ataupun cukup besar. Kemudian yang kedua itu pra-pemrosesan data. Sebelum kita memproses data, kita harus melakukan pra-pemrosesan, yaitu bersihkan data dari nilai kosong ataupun anomali lain. Ketiga, pisahkan variabel X dan Y, tentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Kemudian yang keempat adalah lakukan pemodelan regresi, yaitu gunakan software seperti Excel, SPSS, R, atau Python. Kemudian yang kelima ada uji model, yaitu sebagai cek nilai R pangkat 2 atau dalam kurung koefisien determinasi. Untuk ini, untuk regresi linear atau akurasi ataupun confusion matrix untuk regresi logistik. Kemudian yang keenam adalah interpretasi hasil. Simpulkan pengaruh variabel X terhadap Y dan buat prediksinya. Kemudian ada pun contoh penerapan secara nyata. Untuk regresi linear sendiri, untuk penerapan nyatanya yaitu seperti dalam bidang ekonomi, digunakan untuk memprediksi harga rumah, luas tanah, jumlah kamar, ataupun lokasi. Misalnya, semakin besar luas tanah, maka harga rumah cenderung meningkat. Kemudian ada contoh penerapan regresi logistik yaitu dalam bidang kesehatan. Contoh digunakan untuk memprediksi kemungkinan seseorang menderita diabetes berdasarkan usia, berat badan, dan kadar gula darah. Outputnya bukan angka pasti, tetapi peluang atau probability. Misalnya 80% kemungkinan terkena diabetes. Kemudian, kesimpulan dari metode regresi ada beberapa, yaitu ada sekitar 5. Yang pertama ada metode regresi ini merupakan alat penting dalam analisis data yang digunakan untuk memahami hubungan antar variabel dan membuat prediksi berdasarkan data. Kemudian ada regresi linear ini digunakan untuk memprediksi nilai kontinu atau numerik seperti harga, pendapatan, ataupun hasil belajar. Kemudian, untuk regresi logistik ini digunakan untuk memprediksi kategori ataupun probabilitas seperti iya atau tidak, lulus atau gagal, atau sehat atau sakit. Kedua metode ini membantu pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang, misalnya dalam bisnis, pendidikan, kesehatan. Kemudian yang terakhir, dengan memahami metode regresi, kita dapat mengubah data menjadi informasi yang bermakna dan mendukung keputusan yang lebih tepat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.